Majulah berjuang untuk masa depan gemilang, melampaui keterbatasan. Siapkanlah diri dengan tekun dan cinta di hati, santun, mandiri, kreatif, SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Mau menunggu teman yang lain. Selamat pagi, Ibu Arida. Pembicara narasumber kita hari ini sudah sangat semangat sekali ya, Bapak Ibu. Saya konfirmasi ke Bapak Kepala Sekolah sebentar, Bu, apakah sudah bisa dimulai? Kami menunggu rekan-rekan yang lain juga. Dari kelompok 4, siapa yang akan menjadi moderator hari ini, Bapak Ibu? Siapa ya yang kelompok 4? Ibu Anta, Ibu De. Bu Anta, baik. Untuk ice breaking-nya siapa, Bu Tari? Saya deh, Bu De. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Siap-siap. Semangat Bu Tari. Gelekang lu jajane. Iya, mari kita kopi break dulu dah, jangan ice break dulu. Kopi break dulu. Kok ice break dulu? Ice break terus ya, nggak pernah kopi break. Nggak pernah kopi break, apalagi nasi kotak. Jauh sekali ini ya. Sabar Bu Tari, sabar.
Oke, baik Bapak Ibu, selamat pagi. Untuk kegiatan IHT pada hari kelima di pagi hari ini kita sudah setengah jalan ya Bapak Ibu, sudah sampai di hari Jumat menuju weekend. Semoga tetap semangat dan IHT hari kelima ini akan segera kita mulai. Sebelumnya mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya semua. Nah, saya ucapkan selamat pagi dan tetap semangat, jaga kesehatan untuk Bapak Ibu semua. Yang terhormat Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara, yang kami hormati Bapak Ibu Komite Pembelajaran SMK Penerbangan Cakra Nusantara, serta Bapak Ibu guru hebat peserta IHT yang masih terus bersemangat setiap harinya sampai hari ke-10 nanti dan sampai seterusnya nih Bapak Ibu. Nah, IHT hari kelima ini akan dipandu oleh kelompok 4 yang akan menjadi moderator, yakni Ibu Anta dan Ibu Tari yang nanti akan memberikan ice breaking dan kopi breakingnya. Bu Tari ya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar. Sebelumnya, seperti biasa, kita mulai dulu kegiatan dengan berdoa. Berdoa, disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Untuk kesempatan saya berikan kepada Ibu Moderator kece kita hari ini, yakni Ibu Anta. Ibu Anta sudah masuk? Oh, sudah ya. Sudah. Silakan Ibu Anta dan tim untuk melaksanakan tugasnya hari ini dan juga semangat bertugas untuk Ibu narasumber kita, Ibu Arida. Silakan. Selamat pagi kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada hari IHT yang kelima, hari Jumat 30 Juli 2021. Adapun materi yang dibahas nanti di sini bersama narasumber kita, Ibu Arida, yaitu capaian pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, saya serahkan dulu kepada Ibu Tari untuk bagian ice break-nya. Silakan Ibu. Pak, kita langsung ice break aja nih ya. Kita rekan semuanya. Biar cepat ya untuk menghemat waktu. Oke. Kita mau share screen nih gininya nih. Lirik lagunya apa gimana ya? Bisa nggak? Apa di kolom komentar aja. Oke. Boleh, Masih boleh, Bu. semangat semuanya? Screen aja Bu Tari biar lebih semangat. Iya, coba ya. Mau nggak ya? Coba, Mbak, coba. Oke. Kayaknya lirik lagunya ini udah biasa ya, rekan-rekan semuanya. Jadi biar tambah semangat aja. Jadi kita nyanyi bersama-sama sambil peregangan di pagi ini biar tetap semangat. Ini lirik lagunya Bapak Ibu pasti udah tahu ya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya semuanya. Biar oke. Ya, Bu. Ya, Oke. Saya kan mandu anak-anak ini ya. Oke. Di Iya. sini senang, di sana Senang. hatiku senang. Nah, Di Mas senang. Mana lambai-lambai goyang, Oke, dua kali. Kaki tepuk tangan. Di mana-mana hatiku senang. SMK bisa. SMK yes. Jaya. Jaya.
Jaya, jaya, jaya. Jaya. Tepuk semangat pagi-pagi kan bisa nggak tepuk semangat Bapak Ibu-Ibu? Ayo kita bernyanyi Bisa. Bapak Ibu. Gimana Bu Yang contohnya? bersemangat. Saya kasih tepuk semangat ya pagi ini biar tambah semangat. Tepuk Iya, Ibu. semangat. 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 Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, Bu Tari, luar biasa. Sudah semangat membara ya pagi ini ya. Tanpa coffee break, mari kita ice break dulu ya. Mudah-mudahan narasumbernya sudah siap. Oke, saya serahkan kembali kepada Ibu Anta. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Sudah semangat dengan ice breaking-nya dari Bu Tari yang begitu luar biasa ya? Sudah semangat teman-teman? Hari ini untuk mengikuti hari yang kelima ya, yang diawali dengan Bu Tari yang sangat luar biasa. Semoga hari ini dilancarkan. Baik, saya akan langsung aja untuk narasumber kita hari ini Bu Arida dengan materi capaian pembelajaran. Untuk Ibu Arida, saya persilahkan. Terima kasih Bu Anta. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi untuk Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi untuk lokasi kurikulum. Kemudian selamat pagi juga untuk rekan-rekan peserta IHT sekalian. Jadi hari ini hari kelima saya ditugaskan untuk menggantikan Ibu Yunita dan Pak Tegar yang kebetulan berhalangan hadir untuk hari ini. Jadi kalau misalnya materi saya mungkin ada yang kurang atau kurang ini, mohon dimaafkan ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi capaian pembelajaran. Sebentar saya share PowerPoint saya ya. Apa sudah terlihat PowerPoint di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi hari ini materinya adalah capaian pembelajaran. Kemudian tujuan kita pada sesi hari ini adalah di akhir sesi ini peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep capaian pembelajaran dengan menggunakan pemahaman sendiri, kemudian memahami posisi dan fungsi capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran, memahami tujuan adanya capaian pembelajaran dan pengaturan capaian pembelajaran, mempresentasikan hasil identifikasi gambaran aktivitas yang sudah dibuat pada sesi demonstrasi kontekstual, kemudian menyampaikan jawaban dari pertanyaan pemantik yang ada pada akhir sesi, dan yang terakhir membuat kesimpulan dari seluruh rangkaian pembelajaran yang didapat. Jadi sebelum masuk ke materi, mungkin Bapak Ibu sudah dapat baca tadi sekilas materi Google Classroom, jadi saya cuma menjelaskan kembali, memperjelas aja, mengulang materi tersebut. Jadi yang sebelum kita masuk ke materi, saya ada pertanyaan nih. Bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar dan mengajar selama ini? Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bagaimana biasanya Ibu, Bapak, peserta IHT merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu? Izin, Bu, menjawab. Terima kasih Pak Adit, silakan. Kalau yang sebelumnya biasanya tujuan pembelajaran itu dirumuskan dari indikator, Bu, yang turunnya dari kompetensi dasar. Nah, sekarang saya tertarik nih sama kurikulum yang terbaru, katanya udah nggak ada lagi ya, Bu, ya. Kompetensi dasar, indikator katanya nggak ada. Gimana itu ya? Terima kasih. Gimana yang lain? Apakah sama dengan Pak Adit merumuskan tujuan pembelajarannya?
Izin menjawab, Bu Rida. Iya, Bu Tari. Oke, kalau selama ini sama seperti Pak Adit, kita melihat dari kompetensi dasar dari silabus yang sudah kita buat. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran kita juga menyesuaikan dengan materi ajar tentunya. Dan bagaimana karakteristik peserta didik, apakah dia di jenjang keberapa, tentunya kita harus berdasarkan KKO yang sebelumnya. Tapi nggak tahu yang sekarang ini untuk di kurikulum yang baru ini dengan pembuatan modul ajar nanti apakah masih juga menggunakan seperti RPP atau bagaimana dengan melibatkan siswa tentunya yang berbeda yang sekarang dengan yang sebelumnya. Itu yang akan kita coba nanti terapkan bagaimana pembuatan modul ajar dengan melibatkan peserta didik. Sekian. Terima kasih Bu Tari. Jadi benar ya, kalau sebelumnya untuk kurikulum yang sebelumnya, kurikulum 2013, biasanya kita seperti yang disampaikan Pak Adit, disampaikan oleh Bu Tari juga, kita biasanya merumuskan tujuan pembelajaran itu kan dari KI, kemudian KD-nya, kemudian melihat materinya apa, tingkat kelasnya, kemudian indikatornya apa, baru kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran kita untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk kurikulum yang sekarang, kurikulum SMK Pusat Keunggulan, jadi kita di KI, KD, dan juga indikator itu dilebur menjadi satu dan diintegrasikan ininya. Biasanya kalau waktu K13 kan ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan, gitu ya. Itu dilebur menjadi satu ke dalam capaian pembelajaran namanya di kurikulum yang terbaru ini. Gitu. Jadi itu gambaran secara umum apa itu capaian pembelajaran. Ya. Jadi sekarang saya coba bahas rinci lagi capaian pembelajaran itu apa. Jadi yang pertama itu ada pengertian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dikenal juga dengan istilah learning achievement atau achievement standard atau learning outcome. Nah, kalau disimpulkan secara sederhana, CP itu capaian pembelajaran, bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi nggak ada lagi KI, KD, itu sudah semua dilebur dalam capaian pembelajaran. Itu juga disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Selanjutnya, nah CP ini atau capaian pembelajaran ini ibaratkan sebagai alat navigasi atau GPS. Jadi sebagai pedoman, sebagai acuan. Capaian pembelajaran adalah acuan yang membimbing siswa untuk hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Capaian pembelajaran juga menunjukkan dan mengarahkan para guru jalan yang harus diikuti dan menyadarkan siswa tentang apa yang akan mereka capai di akhir pembelajaran. Selanjutnya, tujuan capaian pembelajaran. Tujuan adanya capaian pembelajaran ini untuk tingkat SD sampai SMA adalah menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Itu tujuan adanya capaian pembelajaran. Selanjutnya, prinsip capaian pembelajaran. Dalam perumusannya, capaian pembelajaran memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip capaian pembelajaran dalam perumusan itu terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendefinisikan kemampuan siswa. Jadi harus
capaian pembelajaran itu harus terukur dan spesifik. Kemudian selanjutnya yang kedua fleksibel sesuai proses dan tahap belajar siswa. Capaian pembelajaran membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas dari yang berfokus kepada guru menjadi fokus kepada siswa. Jadi di sini maksudnya capaian pembelajaran itu dijadikan pedoman. Cuma dia di setiap sekolah kan kita punya kondisi sekolah masing-masing seperti apa, siswanya seperti apa, itu bisa fleksibel digunakan capaian pembelajaran. Nanti kita merumuskan ada materi selanjutnya nanti alur tujuan pembelajaran, itu di perangkat ajar itu berdasarkan capaian pembelajaran ini. Jadi sifat capaian pembelajaran ini harus fleksibel supaya bisa digunakan di satuan pendidikan yang punya karakteristik masing-masing. Kemudian otonomi, nah ini sama seperti tadi yang saya maksud. Satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menyesuaikan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dikupas dan dituangkan dalam alur dan tujuan pembelajaran. Langkah ini penting dilakukan agar guru atau perancang kurikulum di sekolah mendalami tujuan belajar setiap mata pelajaran dan juga memilih jalur belajar yang paling sesuai bagi siswa di sekolahnya. Jadi berikutnya ada tiga untuk perumusan capaian pembelajaran, terukur dan spesifik, fleksibel dan juga otonomi. Selanjutnya, format perumusan capaian pembelajaran. Nah, formatnya yang pertama dari bentuk penulisannya. Format capaian pembelajaran ini ditulis dalam bentuk paragraf, sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Terus kemudian yang kedua, format rumusan capaian pembelajaran itu integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di kurikulum 2013 itu sudah dilebur jadi satu di capaian pembelajaran ini. Kemudian hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai anak di akhir pembelajaran. Pengintegrasian tersebut juga disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi itu KIKD dilebur jadi satu dalam capaian pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dulu ada di kelas 13 juga dilebur di sini di capaian pembelajaran yang tujuan akhirnya itu supaya siswa kita memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu peserta sudah dapat dijelaskan ya profil pelajar Pancasila itu yang ada 6 seperti itu. Kemudian selanjutnya fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang, bukan per tahun seperti kurikulum terdahulu. Durasi setiap fase dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakan dengan kelas karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai tahap capaian belajar atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level, mengajar pada tahapan atau tingkat yang sesuai. Nah, jadi di capaian pembelajaran ini ada fase-fase nanti di sana ditulis. Fase misalnya seperti yang saya tampilkan ini, kalau fase A itu
untuk SD dari kelas 1 sampai 2. Fase B itu SD kelas 3 sampai 4. Fase C itu SD kelas 5 sampai 6. Fase D itu SMP kelas 7 sampai 9. Kemudian fase E itu SMA atau SMK kelas 10. Kemudian fase F itu SMA atau SMK di kelas 11 sampai 12. Jadi ada fase-fase di sini di capaian pembelajaran ini. Maksudnya fase-fase itu adalah jenjang sampai mana tahap pengetahuan dari siswa yang kita ajar. Nah, kalau kita kan ngajar di SMK ini kan berarti kelas 10, 11 sampai 12 kan, 10, 11, 12. Nah, kalau kelas 10 itu berarti kita ada di fase E, kita mengajarnya di fase E. Kemudian kalau mengajar kelas 11 sampai 12 itu kita mengajar di fase F. Jadi pakai fase. Kalau misalnya seandainya kita belajar di kelas 10, kita mengajar di kelas 10, kan itu fase E sebenarnya. Tapi kalau misalnya pemahamannya dia masih ternyata fase E, masih cuma baru fase E di kelas 7 sampai 9, jadi kita harus menyesuaikan bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan fase anak-anak di kelas. Kalau masih fase E, berarti kita mulai fase E itu kayak apa sih intinya. Biasanya kalau SMP itu anak itu pahamnya dengan cara pembelajaran yang seperti apa, untuk supaya dia bisa sampai ke fase E di kelas. Selanjutnya pada SMK fase E mencakup landasan materi, landasan mata pelajaran umum yang bertujuan untuk memperkuat dasar yang didapatkan di SMP. Selain itu, fase E juga menyampaikan mata pelajaran dasar-dasar program keahlian yang menekankan pada soft skill. Siswa juga diberikan pemahaman yang holistik tentang karir, tantangan, serta peluang yang dapat muncul di masa depan terkait dengan program keahlian yang dimilikinya. Selain itu, pada fase E juga memuat dasar-dasar keterampilan teknis yang mendukung siswa saat mereka mengambil konsentrasi pada fase F. Fase F itu nanti kelas 11 dan 12. Komponen capaian pembelajaran. Dalam dokumen capaian pembelajaran terdapat 4 komponen di antaranya. Nah, ini ada dokumen capaian pembelajarannya sudah ada di Google Classroom. Di sana di berupa drive, di sana Bapak Ibu nanti bisa lihat capaian pembelajaran yang Bapak Ibu mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di dokumen tersebut. Jadi secara umum dokumen capaian pembelajaran itu tampilannya seperti ini, yang saya tampilkan di sini. Nah, ini secara umum seperti ini tampilan dokumen capaian pembelajaran untuk masing-masing mapel. Jadi ada bidang keahliannya apa, program keahliannya apa, mata pelajaran apa, waktu itu nantinya berapa jam harus diajarkan. Kemudian, nah ada di sini namanya rasional. Jadi rasional mata pelajaran itu memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil belajar Pancasila. Jadi di bagian rasional ini ada memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut. Ini dibilang di sini ada pokok pikirannya pada rasional itu pengertian mata pelajaran secara umum, kesepakatan mata pelajaran pada umumnya secara global. Kemudian pengertian mata pelajaran secara khusus, kedudukan mata pelajaran dalam kurikulum ini. Kemudian ada pendekatan pembelajaran dan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran ini, dan juga peran mata pelajaran dalam membentuk profil belajar Pancasila. Jadi ada rasionalnya di setiap dokumen capaian pembelajaran di mata pelajaran masing-masing. Kemudian ada tujuan mata pelajarannya. Tujuan mata pelajaran itu berisikan kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Jadi ada tujuannya apa aja sih yang peserta didik harus peroleh, yang harus dicapai maksud saya
setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian ada karakteristik mata pelajaran. Yang bagian C ini, di sini deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen mata pelajaran yang di dalamnya terdapat kompetensi-kompetensi yang dicapai. Jadi nanti ini ada sebenarnya di sini aspek ya bukan aspek-aspek mata pelajaran serta deskripsinya. Jadi maksudnya aspek itu seperti materi-materi apa saja yang harus kita sampaikan ke siswa. Kemudian deskripsinya ada di sini nanti apa namanya deskripsinya itu berisi sub-sub materinya apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tekankan, melihat apa gitu nanti saya Kemudian yang terakhir capaian pembelajaran setiap fase. Deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya dituliskan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Jadi nanti di sini di bagian C ini capaian pembelajaran setiap fase ini nanti diberikan elemen-elemen yang harus pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang harus dicapai siswa dan capaian pembelajaran apa. Jadi yang terakhir referensi itu saya coba kasih dokumen capaian pembelajarannya ya. Apakah terlihat Bapak Ibu dokumen capaian pembelajaran yang saya masuk PowerPoint. Stop screen dulu Bu, diulang share screen. terlihat Bapak Ibu? Sudah. Nah, saya pakai contoh di sini capaian pembelajaran untuk mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial ya, karena waktu ini saya pelatihannya mata pelajaran ini. Jadi saya coba sampaikan contoh untuk mata pelajaran ini. Jadi ya seperti dokumen yang secara umum tadi saya telah tampilkan di PowerPoint. Jadi seperti ini dokumen capaian pembelajarannya, ada jenjang keahliannya, kemudian programnya, mata pelajarannya, dan waktunya berapa JP diperlukan untuk mata pelajaran ini. Nah, ini ada rasionalnya. Rasionalnya seperti ini. Yang tadi saya sampaikan, kalau rasional itu memuat alasan penting mempelajari mata pelajaran ini. Kenapa? Dimulai dari apa itu science dan sebagainya. Kemudian kenapa kita perlu mempelajari IPAS ini, sekarang nama mata pelajarannya IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Saya sedikit berbagi ya kalau digabung ilmu pengetahuan alam dan sosialnya. Nah, jadi kita sama-sama ini ya diskusi lah di sini gimana kira-kira dengan capaian pembelajaran yang baru ini. Jadi ada itu mata pelajaran IPAS itu seperti apa fungsinya untuk kehidupan abad 21 gitu, sampaikan di rasional. Kemudian nanti bagaimana segala aspek kehidupan bersosial dalam kebinekaan, keberagaman agama dan saling bergotong royong mencakup dalam sosial science. Nah, ini disebutkan juga aspek profil Pancasilanya kan di rasionalnya. Nah, kemudian ada tujuannya, tujuan dari mata pelajaran ini. Jadi kemampuan apa saja yang perlu dicapai siswa setelah mempelajari mata pelajaran IPAS ini. Jadi dapat menerapkan pola pikir, perilaku, dan membangun karakter didik untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, dan alam sekitar serta permasalahan yang dihadapi.
dan lain sebagainya, ini mampu menelaah manfaat potensial resiko, mampu membuat keputusan, mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi melalui gaya baik dan jadi tujuan mempelajari mata pelajaran IPA. Kemudian ada karakteristiknya. Nah, ini karakteristik dari masing-masing mata pelajaran. Kalau misalnya saya, karena ini capaian pembelajaran untuk mata pelajaran IPA, jadi karakteristiknya di sini karakteristik untuk IPA, untuk mata pelajaran IPA. Nanti kalau dokumennya mata pelajarannya berbeda, karakteristik yang lain lagi, misalnya capaian pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Inggris, gitu misalnya. Nanti karakteristiknya untuk mata pelajaran Inggris ada karakteristiknya. Di sini dijelaskan kalau pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dikemas dalam bentuk project based learning. Jadi saya disarankan untuk mata pelajaran IPA ini sebaiknya pakai metode project based learning. Metode pembelajarannya sebaiknya itu. Jadi dijelaskan karakteristiknya apa aja di sini. Kemudian materi mata pelajaran IPA itu terdiri dari apa? Terdiri dari makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, energi dan perubahannya, bumi dan antariksa, keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu, interaksi komunikasi sosialisasi, institusi sosial dan dinamika sosial, serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Nah, pembelajaran masyarakat pada mata pelajaran ini. Nah, ini dijelaskan materinya apa-apa aja yang disampaikan untuk mata pelajaran tersebut. Jadi karakteristik mata pelajarannya nah, selanjutnya, ini kayak ini rumpun bidang keahlian dibagi menjadi 3. Nah, di sini juga dijelaskan kalau untuk materi IPA ini ada 3 rumpun dibagi sama dia. Jadi ada yang rumpun teknologi yang pertama, ini masih di bagian karakteristik ya. Ada rumpun teknologi. Nah, rumpun teknologi itu aspeknya apa aja materinya. Kemudian deskripsinya yang harus dijelaskan kepada siswa itu apa aja. Ada di sini keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Ini ada perubahan. Nah, tadi materi-materinya itu aspek-aspeknya, kemudian deskripsinya apa aja yang harus disampaikan ke siswa. Kemudian ini ada rumpun kesehatan dan pekerjaan sosial, agribisnis dan agroteknologi serta kemaritiman. Selanjutnya ada lagi rumpun lagi 1, itu rumpun bisnis dan manajemen pariwisata serta seni dan ekonomi kreatif. Jadi di sini kita menyampaikan sesuai sama rumpun rumpun bidang keahliannya. Kalau rumpun teknologi aspeknya materinya apa aja, materinya apa aja, deskripsinya itu materi apa submaterinya yang harus dijelaskan itu apa aja sampai mana. Jadi berbeda antara rumpun yang teknologi, rumpun yang kesehatan, sama rumpun yang pariwisata. Itu dibedakan aspek dan deskripsinya apa yang harus dilakukan. Itu dijelasin semua capaian pembelajaran pada akhir fase E. Nah, karena saya IPA itu cuma diajar mata pelajaran IPA itu cuma diajarkan kelas 10, jadi kan dia fase E. Nah, di sini capaian pembelajaran dijelaskan pada akhir fase E, peserta didik diharapkan dapat memahami dan membuat strategi informasi, melakukan. Ya, pokoknya nanti itu siswa diharapkan sudah mampu mampu memahami dan membuat seperti ini. Capaian terakhir pembelajaran itu supaya siswa bisa membuat informasi, bisa menjadi fenomena, melakukan percobaan, menjelaskan berbagai data, kemudian dapat memahami teks media seperti bagan, grafik, diagram, kemudian dapat menggunakan struktur bahasa, siswa dapat
kuasa untuk memberikan informasi dan ide, memberikan deskripsi dan penjelasan, memberikan hipotesis, memproduksi argumen, dan lain sebagainya. Nah, ini elemen-elemennya. Jadi nanti kita buat nanti mungkin lebih jelasnya, maksudnya lebih dalamnya lagi disampaikan di perangkat ajar. Jadi kan nanti kita buat perangkat ajar itu berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, di sana nanti kita diskusi elemen mana yang mau kita capai, elemen mana yang mau kita pilih untuk misalnya materi ini, elemen yang kita pilih menjelaskan fenomena sederhananya. Misalnya tadi saya keterbukaannya materi saya. Saya kalau membuat perangkat ajarnya berarti elemennya yang saya pilih misalnya apa, menjelaskan fenomena sederhananya apa, atau mendesain dan mengevaluasi pendidikan ilmiah atau menerjemahkan data dan diskusi secara ilmiah. Ada tiga elemennya. Terus nanti misalnya saya pilih elemen menjelaskan fenomena secara ilmiah, nanti capaian pembelajarannya harus apa? Misalnya tadi menjelaskan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi nanti siswa itu diharapkan dapat menjelaskan fenomena di sekitarnya, di lingkungannya yang dikaitkan dengan materi-materi yang sudah pernah diajarkan. Nah, itu kira-kira tampilan capaian pembelajaran itu yang komponennya itu ada yang sudah saya jelaskan. Nah, ini selanjutnya sudah ada tugas gambaran aktivitas dari dokumen capaian pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kita masih punya waktu, nah sebelum ke tugas mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bu Anta untuk memfasilitasi dan menjawab. Screen sharingnya di stop dulu, Bu. Ya. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Arida, yang sudah menyampaikan materi capaian pembelajaran hari ini yang sangat luar biasa ya, walaupun di sini sinyal saya agak jelek sedikit ya. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab kepada rekan Bapak Ibu guru mengenai materi capaian pembelajaran hari ini. Sesi pertama saya silahkan kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin Bu Anta. Dengan Ibu Yuning ya? Iya, benar. Bagaimana Ibu? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya di sini bertanya terkait dengan capaian pembelajaran, karena memang pada dasarnya ini merupakan hal yang baru menurut saya, dan semoga nanti bisa dibantu untuk lebih paham Bu Arida. Jadi saya tadi menangkap tentang terkait capaian pembelajaran. Nah, kalau dulu tuh kan kita mengenal KIKD. Jadi apakah capaian pembelajaran ini seperti yang Bu Arida contohkan tadi hanya seperti terbungkus seperti itu, kita tidak usah menyebutkan capaian pembelajarannya. Jadi sudah terselubung dari apa yang kita buat dalam capaian pembelajaran tersebut. Terus kalau misalkan membuat capaian, saya ada mungkin nanti dirangkum aja ya. Jadi lanjut, capaian pembelajaran seperti yang Bu Arida contohkan tadi itu kan capaian pembelajaran mungkin seperti modul pembelajaran atau bagaimana, nanti bisa dijelaskan Bu Arida. Itu kan mungkin satu semester ya, satu semester. Apakah kita bisa membuat capaian pembelajaran itu misalkan satu materi? Nah, misalkan dalam satu semester itu ada 5 materi, saya buat
lima capaian pembelajaran, namun tetap saya gabungkan ke dalam satu capaian pembelajaran tersebut gitu. Jadi saya buat 5. Terus yang terakhir yang saya tanyakan ada fase. Nah, fase ini tadi Bu Arida jelaskan ada fase A sampai F. Nah, di sini kalau misalkan murid kita dalam satu kelas itu ada banyak fase, itu bagaimana kita mensolusikan Bu Arida? Terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa dibantu untuk arahannya. Terima kasih. Kepada Bu Arida, ya, kepada Bu Arida, saya persilahkan untuk menjawab. Ini langsung atau mau ada pertanyaan lagi ya? Mungkin ada yang bertanya? Nanti akan sekalian dijawab sama Bu Arida. Bagaimana Bu? Mau langsung dijawab atau bagaimana? Ya, saya coba untuk Bu Yuning dulu ya. Oke, silahkan Bu Arida. Maaf Bu Yuning, saya masih belum mengerti maksudnya Ibu yang 5 materi, terus gimana tadi Bu? Ya, jadi gini Bu Arida, kalau misalkan tadi kan Bu Arida buat satu capaian pembelajaran itu 1 semester kalau tidak salah ya Bu Arida ya. Itu capaian pembelajarannya untuk 1 tahun. Ya itu 1 tahun. Kalau misalkan kita buat hanya dalam misalkan 1 tahun itu ada 12 materi. Jadi saya tidak rangkum seperti tadi. Saya buat satu per satu Bu Arida. Misalkan materi saya ini tentang logika matematika. Yang kedua tentang barisan dan deret. Jadi saya jabarkan satu-satu. Apakah boleh seperti itu atau memang seperti yang Bu Arida contohkan? Saya ini ya coba. Maksudnya berarti dijabarkan satu-satu, misalnya 1 CP saya tampilkan ya. Iya. Iya benar. Yang maksudnya yang aspek ini misalnya di teknologi ya, terus 1 aspek ini ada materinya Ibu, apa tadi bilangan apa? Misalkan yang pertama ada logika matematika, yang kedua ada barisan dan deret, yang ketiga mungkin ada pertidaksamaan linier kayak gitu Bu. Ya, bisa Bu disampaikan satu-satu masing-masing. Menurut saya ya, karena saya juga baru dapat ilmu ini. Jadi kalau ini menurut saya, jadi bisa disampaikan satu-satu, misalnya materinya apa, disampaikan satu-satu, tapi kita sesuai sama deskripsinya ini, apa-apa aja yang perlu disampaikan. Misalnya materi dan materinya itu apa tadi, logika. Logikanya itu nanti deskripsinya kan pasti ada, kan aspeknya misalnya ini materinya logika. Terus deskripsinya ada ini, bla 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 gitu kan. Nanti disesuaikan deskripsinya itu sama apa yang Ibu mau sampaikan, mau Ibu satu-satu jelasinnya atau gimana. Yang penting capaian pembelajaran ini tercapai capaiannya, supaya deskripsi yang dibilangin ini kan ada deskripsinya, untuk materinya apa aja. Yang penting untuk materi itu tercapai. Sebenarnya CP ini dibuat secara umum seperti ini ya, dibuat secara umum kayak ngambang sebenarnya kita tuh supaya fleksibel gitu. Kalau kita mau nyampaikannya bagaimana, mau materinya satu atau mungkin tercapai di deskripsinya ini sudah dijelasin struktur materinya itu. Oh iya, oke baik. Saya paham berarti maksudnya Bu Arida. Berarti kalau misalkan capaian pembelajaran ini kita buat secara umum, mungkin nanti di dalamnya kita memilah, begitu ya Bu Arida ya. Dalam artian sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam teknologi apa nih ya? Suara saya terdengar Bu Arida? Iya, gimana Bu? Ya, halo. Halo. Iya, maaf Bu Arida. Ya. Sinyal saya bermasalah, makanya video nggak saya buka ini. Iya, buka apa Bu? Jadi suara saya terdengar tadi Bu Arida? Iya, kedengaran sampai
nanti Ya. disesuaikan sama ini Bu. Rumpun teknologinya gitu ya, Ya, berarti ya. misalnya rumpun Oke. teknologi Iya, apa, paham. itu jadi ini kayak gambaran CT-nya ini gambaran secara umumnya. Nanti Ibu bisa lagi di perangkat ajarnya. Misalnya materi yang ini perangkat ajarnya, materi logika misalnya tadi kan, nanti di perangkat ajarnya itu perangkat ajar tuh maksudnya LPT ya Bu ya, yang istilahnya aja yang berbeda sekarang. Jadi LPT itu namanya perangkat ajar. Nanti mungkin Bu Indah yang akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Itu dah nanti di perangkat ajar itu dibilangin materinya tuh mau apa, terus abis itu subnya itu yang mana, elemen yang Ibu mau ambil tuh apa, terus baru terus nanti ada tujuannya apa, alur tujuannya itu apa, tujuan pembelajarannya, mau menjelaskan materinya pakai model apa dan lain sebagainya. Sebenarnya kayak KIKD sih sebenarnya ini, cuma dia dilebur jadi satu di dalam capaian pembelajaran. Iya, seperti ini ya Bu ya. Kalau misalkan secara garis besar sih saya lihat kayak silabus Bu ya. Ya silabus ya soalnya ini udah ada, jadi udah ditentukan kita harus ngasih ini gitu. Apa ya? Harus ngasih itu materinya apa aja kayak itu yang pertanyaannya yang tadi saya coba ya. Kemudian yang masalah yang fase A sampai F, kalau misalnya di kelas Ibu ada banyak fase, gimana cara solusinya kan ya? Iya benar Bu Arida. Nah, jadi waktu ini waktu saya pelatihan, saya bekerja waktu pelatihan ya. Waktu saya pelatihan itu ada juga yang bertanya ke Ibu, kalau fasenya banyak, fasenya satu kelas itu kan kita kan satu kelas udah banyak muridnya, pasti juga tingkat pemahaman mereka itu juga beda-beda kan. Nah, kalau di waktu pelatihan saya disarankan untuk menggunakan, karena kita kan sekarang pembelajaran itu berkaitan pada siswa. Jadi kita ada asesmen diagnostik namanya Bu. Jadi nanti jelaskan di bagian asesmen oleh siapa rekan kita yang akan menjelaskan tentang asesmen. Jadi ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu cari tahu tingkat pemahaman siswa itu sampai mana. Setelah kita tahu tingkat pemahaman siswa itu sampai mana, kita tahu fasenya dia sampai mana. Misalnya dia masih paham kira-kira baru sampai materi SMP aja, atau mungkin malah lebih ini dari fase SMP, biasanya enggak sih. Biasanya pasti karena dia mau masuk SMA, jadi fasenya dia udah di fase D, fase SMP itu. Nah, nanti mungkin ada yang masih C juga fasenya atau gimana. Nah, nanti dicari yang terbanyak di kelas itu. Jadi setelah kita memberikan asesmen diagnostik, kita lihat kan, ternyata banyakan fase yang mana di kelas itu. Misalnya di fase D yang banyak ternyata, berarti kita bisa menjelaskan atau kita bisa menyampaikan materinya atau asesmennya seperti apa nanti di kelas. Kalau dia fasenya kayak gini, saya harus ngasih asesmen yang gimana ya, saya harus ngasih pembelajaran yang seperti apa ya, untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Itu sih menurut saya Bu. Ya baik, terima kasih Bu Arida penjelasannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau melengkapi atau mungkin ada yang mau memberikan masukan lagi, kira-kira bagaimana kalau seandainya dalam satu kelas itu ada anak yang fasenya berbeda-beda. Mungkin ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Boleh Bu Arida? Ya boleh Ibu, silakan. Saya juga punya pertanyaan, tapi mungkin koreksi kalau saya salah menanggapi Ibu Yuning yang mengenai fase tadi. Karena saya mungkin pengalaman di asesor ya. Asesor berarti untuk melihat seberapa jauh atau lihat kompetensi asesi ya, peserta assessment.
Jadi kalau kita anggaplah kita guru ini sebagai asesor, anak kita memang harus dikejar gitu ya, dikejar sampai memenuhi syarat dia harus memenuhi kompetensi tersebut. Jadi kalaupun yang tadi ya ada asesmen diagnostik tadi mungkin 50% sudah mencapai, 50% lagi masih punya tantangan. Nah, kita sebagai asesor memang harus punya pendekatan lain supaya anak-anak yang 50% ini bisa mencapai fase yang kita inginkan. Jadi ya harus dikejar gitu ya. Mungkin metodenya berbeda-beda ya antara satu guru dengan guru yang lain gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih memang anak-anaknya harus bisa dengan fasenya. Karena misalnya sekarang kita kan konsentrasi ke kelas 10, berarti kan di fase E. Masing-masing kan pasti punya standar tertentu untuk sesuai dengan mata pelajarannya, apa yang harus dicapai oleh anak-anak di fase E. Mau tidak mau ya kita memang harus punya istilahnya punya kiat untuk anak-anak tadi mencapai fase E tadi. Jadi memang tetap konsentrasi ke peserta didik ya. Jadi ya itu mungkin pentingnya tadi ya asesmen diagnostik itu. Jadi memang itu kalau menurut saya ya. Jadi mau tidak mau memang peserta didik harus bisa mencapai sampai ke fase E. Kalaupun misalnya dalam waktu jangka waktu tertentu, misalnya jumlah jam ajarnya misalnya 10 jam misalnya. Sampai jam ke-8 anak ini mungkin belum mencapai fase E. Berarti punya 2 jam lagi. Kalau sampai 2 jam lagi selesai belum juga mencapai, ya itu berarti mungkin kebijaksanaan tergantung lagi ke ke guru ya, bagaimana caranya supaya paling tidak kita arahkan terus sampai, nah kalau saya pengalaman di asesor memang harus dikejar tuh anak itu sampai dia betul-betul paham. Jadi kalau misalnya di soal A dia tidak bisa, kita turunkan lagi levelnya ke pertanyaan kedua, terus sampai dia mengerti bahwa ya itu yang harus kita buat dia paham. Mungkin itu ya, agak sedikit PR mungkin buat guru ya. Tapi itu pengalaman saya, mungkin itu ya kalau masukan saya ya. Kemudian kalau saya boleh bertanya langsung nggak nih? Ya Bu, silakan. Terima kasih ya Bu untuk masukannya dan tambahannya. Mudah-mudahan bisa di ini. Kalau saya salah mohon dikoreksi ditambahkan. Pertanyaan saya yang menyangkut ini ya. Boleh? Ya boleh Bu. Boleh ya. Menyambung kebingungan saya di hari-hari sebelumnya gitu ya mengenai ini kan teknis ya, teknis harus kita lakukan sebagai tenaga pengajar gitu ya untuk menyelesaikan dokumen-dokumen seperti ini gitu ya, administrasi lah istilahnya. Ini kan ada nih rumpun ya yang mumpung masih ada di share screen ini. Apakah setiap mata pelajaran sama harus punya rumpun ini atau tergantung mata pelajarannya? Atau maksudnya ini hanya khusus untuk IPAS aja rumpun-rumpun seperti ini atau semua mata pelajaran harus punya seperti ini? Itu dulu deh sih Bu Arida. Terima kasih Bu. Ya. Ya, gimana Bu Anta? Silahkan Bu Arida, mungkin ada masukan dari yang lain ya. Bu Yuning bagaimana tadi? Sudah bisa dipahami jawaban dari Bu Anta? Selamat. Ya, Bapak Peter. Mungkin kabarnya. Baik, Pak. Kalau saya tepuk, Bu. Oke. Bu. Saya nggih. Silakan saya Bapak. Memberikan pemasukan dan juga bertanya, Bu. Boleh kan? Yes, ya Pak. Silakan Bapak Ya. Peter. Bu, apa kabarnya? Luar biasa sekali ya, pemaparannya cukup bagus banget kan materi hari ini untuk Ibu Lo hari. Ya, baik untuk Ibu Nia Septinawati tadi bertanya tentang apakah semua itu sama seperti yang dipaparkan sama Bu. Saya rasa mungkin ada perbedaan, setiap mapel itu punya perbedaan masing-masing ya. Dia punya cara untuk modulnya juga berbeda-beda. Tetapi sebenarnya kita dipaket menjadi satu. Tidak ada perubahan. Memang untuk nanti pada saat nanti kita penerapkan pada saat pembuatan perangkat pembelajaran itu yang nanti akan kita terapkan untuk beberapa materi apa saja yang kita perlukan sesuai dengan pengarahan yang kemarin yang kita dengar dari Pak Sapet itu yang bagus dulu. Nah kemudian untuk Bu Lo itu saja yang saya bisa. Untuk Ibu Lo saya cuma bertanya Bu, tolak ukur apa saja yang bisa kita capai untuk bisa siswa itu mencapai satu kompetensi yang baik untuk di dalam pembelajarannya Bu.
Mungkin saya minta sedikit saja pengarahan dari Ibu, itu aja. Apa yang Ibu bisa untuk kita bisa untuk mencapai suatu kompetensi, tolak ukur yang mana yang kita pakai? Apakah itu perlu modulnya atau perangkat pembelajarannya atau bagaimana? Saya mohon pengarahannya. Terima kasih Bu. Hanya itu ya. Terima kasih Pak. Gimana Bu Anta? Dua dulu ya. Saya coba. Ya, langsung aja ya Bu ya untuk pertanyaan Bu Nia sama Pak Peter nih. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi untuk Bu Nia, mungkin tadi kan pertanyaannya kira-kira di setiap capaian pembelajaran ini ada rumpun-rumpunnya ini enggak gitu ya Bu ya. Jadi setiap mata pelajaran menurut saya ada rumpun-rumpunnya. Jadi rumpun bidang keahliannya itu dibagi jadi berapa bagian. Misalnya rumpun teknologi itu apa. Tapi rumpun teknologi, terus rumpun kesehatan, rumpun pariwisata ada dibagi-bagi seperti itu Bu. Ada rumpun-rumpunnya di setiap mata pelajaran dan nanti di sana dijelaskan juga materinya apa, deskripsinya apa. Cuma kan materi dan deskripsinya itu aja yang berbeda-beda tergantung mata pelajarannya apa. Kan mata pelajaran soalnya kan punya karakteristik masing-masing ya. Jadi mungkin nanti di sana apa karakteristiknya. Atau mungkin kita coba ya, saya buka salah satu capaian pembelajaran yang lain, ya, contoh yang lain, bukan materi saya aja. Ada di kumpulan capaian pembelajaran, nanti Bapak Ibu mungkin bisa lihat juga di Google Classroom-nya. Pelajaran Bapak Ibu. Bu Nia, ini saya coba nyari saya coba ambil contoh yang lain untuk capaian pembelajarannya. Jadi karena saya tadi bisa dibedakan di sini ya. Tadi kan saya IPA mata pelajarannya. Kemudian kan di sini saya barat ya. Nah di sini kan ada tadi bidang keahlian, semua bidang keahlian untuk mata pelajaran ini. Makanya tadi ada rumpun-rumpunnya itu Bu. Ada rumpun teknologi, ada rumpun kesehatan, ada rumpun pariwisata. Kayak apa-apa aja aspek dan fungsinya itu kan dijelaskan di sana. Nah kalau misalnya contohnya yang tadi, yang contohnya itu yang capaian pembelajaran
dasar-dasar kuliner ini, terlihat Bapak Ibu di layarnya capaian pembelajaran dasar-dasar kuliner yang saya tampilkan. Nah, terlihat Bu. Nah, di sini, kalau di sini di mata pelajaran dasar-dasar kuliner ini kan untuk sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini ada program keahliannya kuliner, kemudian bidangnya dia pariwisata. Nah, di sini kan sudah dijelaskan kalau dia itu bidangnya pariwisata, berarti di bawahnya tidak lagi dia isi rumpun-rumpunnya itu, Bu. Cuma langsung dia 6 elemennya apa saja, elemen ini, proses kuliner dan lain sebagainya, dan isinya apa. Tidak lagi dia menampilkan rumpun-rumpun seperti yang punya saya tadi, karena yang punya saya tadi itu untuk semua bidang, makanya dia satu-satu dibuat rumpun ini aslinya apa, rumpun ini aslinya apa. Begitu Bu Nia. Terima kasih Bu Arida. Terima kasih juga Bu Nia. Ya, itu kemudian untuk Pak Peter tadi apa yang menjadi tolak ukur gitu ya. Kalau untuk pengukuran saya coba ini, menurut saya kalau untuk tolak ukurnya itu pengukuran sampai mana apakah kita sudah mencapai tujuan pembelajarannya, seperti itu, apakah capaian pembelajaran ini sudah tercapai, kan kita pakai dari untuk mengukurnya kita pakai asesmennya. Asesmennya nanti dijelaskan sama dengan sama saya nanti yang sebagai teman, jadi ada asesmen diagnostik dulu untuk melihat fase-fase siswanya, kemudian ada asesmen informatifnya selama pembelajaran, kemudian ada juga asesmen sumatifnya di akhir pembelajaran. Itu. Kemudian didampingi juga dengan perangkat ajarnya, nanti di perangkat ajarnya itu sudah mencakup ya kayak MCC ya, dia sudah mencakup capaian pembelajarannya apa, elemennya apa, tujuannya apa, cara belajarnya apa, asesmen untuk mengukur ketercapaian pembelajarannya juga di sana di perangkat ajar. Mungkin ada yang lain mau Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Baik, mungkin saya tambahkan sedikit saja ya Bu Arida untuk yang terkait rumpun tadi. Waktu saya mengikuti pelatihan komite pembelajaran waktu ini, ada yang bertanya terkait hal ini, apakah semuanya berisi rumpun-rumpun, dan dijawab oleh narasumber saya, khususnya untuk mata pelajaran IPAS, karena dia merupakan gabungan antara IPA dan IPS yang akan diberikan kepada anak kelas 10, seperti pengetahuan dasar, ya ininya. Seperti kita kuliah dulu mendapatkan pengetahuan dasar alam dan juga sosial, meskipun jurusan apapun jurusannya akan mendapatkan IPA seperti itu. Dan di sanalah diberikan rumpun karena supaya bisa membedakan nanti ini sedang mempelajari rumpun IPA yang masuk ke IPA atau ke IPS atau yang lainnya, lebih ke seperti literasi dasar dia untuk pelajaran IPAS ini, IPA dan IPS. Dan untuk mata pelajaran lain, khususnya yang saya ketahui di bahasa Indonesia, hanya langsung masuk ke elemen-elemen dia, dan elemennya itu adalah 4 keterampilan dasar berbahasa. Saya rasa semua bahasa, baik itu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, nanti akan menggunakan elemen seperti itu sama, yakni membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak, seperti itu. Terima kasih, itu saja. Ya, sebelumnya Bu Udi. Ya, silakan Bu Yuni. Iya, karena saya masih bingung ya, jadi saya menyambung aja dari apa yang dijelaskan oleh Bu Udi. Maaf Bu Anta, saya langsung saja di sini. Gak apa-apa Bu. Iya, silahkan. karena saya masih bingung dan saya menarik menurut saya kalau capaian pembelajaran ini karena sudah dilihatkan contohnya, jadi ada bayangan lah. Jadi seperti yang Bu Ode bilang tadi, kayak bahasa Indonesia rumpun-rumpunnya itu adalah 4 elemen kan gitu ya Bu Ode ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah elemen-elemen itu adalah bagian-bagian materinya gitu Bu Ode, atau bagaimana?
biar saya tidak bingung ya Bu Udi. Nah, itu untuk capaian, saya juga langsung Bu Anta ya. Untuk capaian pembelajaran kan nanti Silahkan. turun dari langit. Turun dari langit alias kita mendapatkan langsung dari pemerintah, Ibu. Jadi kita tidak akan menyusun rumpun maupun elemen itu hanya akan kita kembangkan nanti di modul ajar. Kita jadikan acuan untuk melakukan pembelajaran. Nah, jadi untuk setiap mata pelajaran elemennya akan berbeda tergantung karakteristik pelajaran itu. Kalau di pelajaran bahasa kan sama karakteristiknya yang dipelajari adalah berbicara, menulis seperti itu, maupun di bahasa Inggris juga akan seperti itu, speaking, writing dan yang lainnya. Itu dasar-dasarnya. Kalau untuk di matematika, saya belum belajar sejauh itu apa saja elemen-elemennya nanti yang akan ada, bisa Bapak Ibu cek nanti di contoh CP yang sudah disediakan, kan sudah ada di Google Classroom ya Bu Arida ya? Ya, bisa Bapak Ibu lihat nanti di sana. Seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti ada materinya ini nanti kita akan kembangkan gitu ya Bu Udi. Ya kan memang benar seperti yang Bu Udi bilang, ini tergantung dari mapel-mapel itu sendiri. Kan begitu. Terus nanti materi itu akan didapat dari pemerintah dan kita akan mengembangkan itu sendiri gitu ya Bu Udi ya? Ya, seperti itu Bu. Seperti KD yang kita juga dapatkan dulu dari pemerintah, kemudian kita kembangkan, kita berikan kepada anak-anak dalam pembelajaran seperti itu. Oh, berarti nanti yang disebut Merdeka Belajar itu dalam artian yang di sini kita menyusun sendiri itu adalah mengembangkan CP itu ya Bu Udi. Apakah kita tidak bisa apa yang diturunkan oleh pemerintah itu, kalau misalkan menurut kita oh itu tidak sesuai gitu, apakah kita bisa hilangkan Bu Udi, atau kita harus memang wajib menggunakan apa yang diberikan oleh pemerintah? Ya, kita menjadikan CP ini sebagai dasar untuk melakukan pengembangan, dan tentunya tetap pengembangan dilakukan sesuai dengan karakteristik sekolah dan karakteristik peserta didik Bu Yuning. Tergantung nanti. Kalau dulu kan sampai tema-temanya kita ditentukan oleh pemerintah, kalau sekarang kan tidak, kita bisa tentukan sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bu Udi. Terima kasih juga Bu Arida. Bagaimana suasananya sudah semakin memanas ya? Bagaimana Bu Arida? Oh ya, silahkan Pak Adit, ada yang ditanyakan. Persilahkan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini topik yang menarik ya, karena ini merupakan sesuatu yang baru buat kita. Mungkin menyambung tadi yang disampaikan Bu Yuning, masih ada kebingungan terkait dengan apa saja di elemen-elemen yang ada. Kalau di matematika, Bu Yuning, elemen-elemen itu bukan dibagi dia per materi, tapi kalau kita di matematika itu ada dia elemennya ada 5, Bu Yuning, yang ada aljabar, yang ada bilangan, yang seperti itu. Seperti juga di bahasa Indonesia yang tadi disampaikan oleh Bu Ode, elemen-elemen dalam bahasa Indonesia ada berapa tadi Bu Ode? Ada 3 ya, yang keterampilan. Ada 4 Pak. Oh, ada 4 ya. Itu kalau kita di matematika ada 5 Bu Yuning, yang aljabar, bilangan, pengukuran, yang itu yang namanya elemen. Jadi mungkin nanti bisa diluruskan, kalau menurut pandangan saya pribadi, tujuan pemerintah mengadakan yaitu merubah yang dulunya dari KD gitu. Jadi dulunya skat-skatnya terlalu sempit. Jadi di kelas, misalnya di kelas 1 SD dibedakan sendiri KD-nya. Jadi di kelas 1 itu siswanya memang harus benar-benar menguasai itu. Jadi sekarang sudah agak dilebarkan, jadi sudah dibuatkan fase-fasenya. Jadi kelas 1 dan 2 dia masuk ke fase A, 3-4 di fase B, dan seterusnya. Jadi tujuannya agar kita tidak terlalu kejar-kejaran materi, mungkin tujuan dari pemerintah. Jadi kita ada di keleluasaan bahwa siswa itu di kelas 1 tidak harus dia cepat-cepatan, dia harus menguasai kompetensinya itu. Jadi bisa dia secara perlahan dikejar dalam 2 tahun. Jadi di kelas 1 dan kelas 2. Jadi tadi saya sempat membaca capaian materi khususnya di matematika yang sederhana ya. Mungkin biar Bapak Ibu ada bayangan juga. Jadi di kelas 1 sama kelas 2 anak-anak itu hanya dibebankan untuk mempelajari misalnya bilangan sampai bilangan 1000. Jadi tidak ada
tuntutan bahwa di kelas 1 dan kelas 2 harus dia menguasai jauh materi. Jadi materinya itu dipadatkan dan dispesifikkan bahwa di kelas 1 dan kelas 2 anak-anak itu cuman hanya diajarkan untuk menghitung sampai bilangan 1000 gitu. Jadi kalau dulu dia terlalu jauh cakupannya sehingga anak-anak itu jadi merasa terlalu dibebani bahwa kelas 1 dan kelas 2 pelajarannya udah terlalu tinggi. Jadi sekarang pemerintah sudah memberikan sekat yang lebih leluasa kepada kita khususnya guru agar tujuannya tidak terlalu kejar-kejaran materi. Itu sih menurut saya pribadi, tapi mungkin kalau pandangan saya salah mungkin bisa diluruskan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya mungkin bisa yang sudah mengikuti pelatihan Bu Ode, Bu Arida, terkait dengan rumpunnya ini, mungkin kalau pandangan saya pribadi, rumpunnya ini hanya berlaku di SMK. Jadi kalau seperti kita di SMK penerbangan yang rumpunnya lebih ke teknologi, jadi nanti arahnya IPAS-nya yang tadi yang disampaikan Bu Arida, jadi rumpun yang digunakan yaitu lebih ke teknologi, bukan ke pariwisatanya. Mungkin itu yang rumpunnya itu berlaku di SMK saja. Nah, dan pertanyaan saya yang kalau matematika, karena saya tadi lihat di capaian ini yang ada di folder drive-nya itu, di matematika itu tidak ada lagi yang kalau dulu masih ada yang teknologi matematikanya beda. Seperti di awal disampaikan bahwa kalau di kelas 10 sekarang matematikanya emang dia disamakan dengan yang SMA. Terus yang kelas 11 dan 12 itu bagaimana ya? Apakah itu kita susun sendiri? Karena tadi saya lihat di foldernya itu tidak ada capaian pembelajaran untuk SMK yang matematika kelas 11-12. Itu bagaimana ya? Mungkin di Bahasa Indonesia juga Bu Ode punya sesuatu yang perlu diinformasikan terkait dengan Bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin kalau matematika dan Bahasa Indonesia masihlah satu alur begitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Silahkan kepada Bu Arida untuk pertanyaan dari Bapak Adit. Untuk kelas 11 dan 12, Pak ya? Halo? Nggih, kelas 11 sama ya. Kelas 12. Kalau mungkin sharing untuk Bu Ode, yang kalau bahasa Indonesianya seperti apa? Apakah dia disesuaikan dengan yang tadi, rumpun-rumpunnya tadi, apakah ada? Apakah yang kalau teknologi bahasa Indonesianya beda? Apakah dia disamakan dengan SMA untuk capaian pembelajarannya itu? Gitu, terima kasih. Ya, baik, saya dulu atau Bu Arida dulu, Bu? Bu Ode, saya agak mungkin yang ini sama Pak Adit, yang sama-sama matematika kayak bahasa Indonesia. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Adit. Sesuai dengan struktur kurikulum yang diberikan sekarang bahwa untuk di kelas 10 matematika dan bahasa Inggris khususnya Pak akan disamakan dengan materi SMA, sedangkan untuk bahasa Indonesia tidak terlibat dengan itu. Bahasa Indonesia masih sama seperti pelajaran yang dulu seperti KD-KD yang SMK kurikulum sebelumnya, atau masih sama dengan SMA juga, karena memang seperti itu juga bahasa Indonesia sejak dulu, hanya yang dikaitkan dengan teknologi, pariwisata, dan yang lainnya itu hanya bahasa Inggris dan matematika. Dan untuk CP di kelas 11 dan 12, seperti yang dikatakan oleh Pak Sunarko, pendamping kita kemarin, itu masih dikerjakan oleh kementerian. Saya juga diberitahu seperti itu oleh pembimbing pelatih saya waktu ini, bahwa yang baru akan dikeluarkan segera adalah CP untuk fase E saja dulu untuk kelas 10, karena yang paling urgent untuk kita gunakan adalah di kelas 10, karena kan sudah digunakan 12 itu masih digodok di kementerian karena masih baru akan digunakan tahun depan, seperti itu Bapak. Kalau untuk kelas 11-12 yang sekarang kan kita masih menggunakan kurikulum yang lama, seperti itu. Dan itu pun sewaktu kami pelatihan, CP-nya baru berupa file-file untuk bahan pelatihan saja. Untuk file resminya belum dikeluarkan oleh pemerintah, seperti itu Pak Adit. Untuk kelas 11-12 kan nanti juga matematika dan bahasa Inggrisnya merumus ke kejuruan,
matematika kejuruan, bahasa Inggris kejuruan seperti itu. Nah, itulah nanti kita akan memilih rumpun mana yang sesuai untuk jurusan-jurusan yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Kalau untuk bahasa Indonesianya masih sama seperti bahasa Indonesia SMA seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya yang berbeda bahasa Inggris dan matematika, Pak Adi. Ya, terima kasih, Bu De. Bagaimana Bu Arida? Ada tambahan nih? Saya rasa sudah penjelasan menambahkan. Jadi ya, kita karena kelas 11 dan kelas 12-nya yang fase teknis masih belum dikuasai oleh kita, jadi kita fokus untuk di fase nya belum ada file untuk Bu Anta, silakan. Terima kasih masukannya kepada Bu Ode, Pak Adit, juga tadi pertanyaannya dari Bu Yuning, Pak Peter, pemaparan dari Bu Arida ya yang sangat bermanfaat untuk materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan guru yang lain? Mungkin masih ada pertanyaan, masih tanda tanya banyak, bagaimana? Maaf. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain dari materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Arida. Mungkin satu pertanyaan lagi, Bu Anta. Masih penasaran ini. Silakan Bapak Adit. Terkait CP mungkin Bu Arida terkait dengan yang kelas 10 ini untuk capaian pembelajarannya kan tadi di draft-draft itu masih sifatnya bersifat internal, belum bisa disebarluaskan begitu. Jadi apakah bagaimana mungkin Bu Ode nanti terkait dengan kebijakan penerapannya apakah memang benar-benar sudah bakal dilakukan di tahun ajaran ini, dan mungkin nanti ya dibahas di yang tadi disampaikan Bu Arida terkait dengan asesmen diagnostik, apakah itu sudah dilakukan atau bagaimana di kelas 10, dan seandainya mungkin terjadi fase sebelumnya kan di kelas 10 itu dia masuk fase E. Kalau semisalnya dia sepengalaman saya mengajar di kelas 10, kadang-kadang dia di fase yang SD saja kita bilang kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang ada di SD dia belum bisa dikuasai betul. Apakah nanti ketika dia kelas 10 itu dia masuk di fase E, dia belum mampu menguasai kemampuan atau kompetensi di fase A, B, C yang ada di SD, apakah itu nanti diajarkan kembali atau bagaimana nanti ininya sistemnya atau penerapannya di kelas? Apakah nanti dibagi lagi misalnya siswanya yang ada 10, misalnya dari 30 siswa ada 10 yang belum mampu tuntas di fase ABC. Kemudian ada 10 siswa lagi yang belum mampu di fase D atau tingkat SMP yang jadi satu jenjang. Bagaimana nanti alur atau sistem pembelajarannya terkait dengan hal itu? Itu yang menjadi rasa penasaran saya bagaimana sih dengan hal ini. Terima kasih. Silahkan Ibu Arida langsung saja ya. Sebenarnya ini pertanyaannya Pak Adit gimana ya? Sudah teknis banget, sudah di masing-masing guru ya. Kalau misalnya kalau menurut saya misalnya fasenya masih banyak yang beda-beda itu sama yang seperti saya tadi bilang, saya sampaikan ke guru. Jadi dicari yang paling banyak di kelas itu fase apa. Sembari mengiringi yang fasenya
kurang itu supaya tercapailah sampai dia ke fase B seperti itu. Nah itu pinter-pinternya kita lagi jadi pengajar. Bagaimana caranya kita mengolah supaya siswa itu bisa sampai di fase yang seharusnya seperti itu. Di kelas 10 fasenya D, jadi seharusnya dia sampai di fase D. Jadi kalau mengajar di kelasnya sih karena dominan misalnya apa, kita ambil sampel yang dominan, jadinya yang dominan misalnya dia fase apa, fase D gitu misalnya yang dominan, jadi kita mengajarnya di fase D. Kalaupun masih ada misalnya di fase A, B, C seperti itu, ya kita perlakukan pendekatan khusus lah seperti itu, bagaimana menggiring dia supaya dia sampai paling tidak sama dengan fase teman-temannya yang kebanyakan. Itu sih menurut saya. Kemudian kalau dokumen-dokumennya ini, ya dokumennya memang dibilang belum bisa disebarluaskan, tapi waktu saya pelatihan dijelaskan kalau ini sudah diterapkan di tahun ajaran baru ini, kurikulum yang baru ini, kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini supaya sudah diterapkan di kelas 10 di barunya. Tapi dokumennya seperti kayak masih menyusul dokumen resminya itu yang tadi itu yang belum bisa disebarluaskan itu sebagai dasar dulu, sebagai awalan itu menurut saya. Mungkin Bu Odi ada tambahan, Bu Odi, terkait pertanyaan dari Pak Adit atau mungkin teman-teman yang lain mungkin ada tambahan atau masukan. Kira-kira kalau misalnya di kelas ada banyak fase seperti itu, bagaimana teknis kita sebagai guru untuk bisa menyamakan fase mereka paling tidak supaya fase B-nya itu tercapai. Ya, baik, terima kasih Bu Arida. Mungkin pengalaman ini sebenarnya sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu, bertemu anak-anak yang sudah di kelas 10, duduk di bangku kelas 10, namun pelajaran di SMP atau bahkan di SD pun mereka belum pahami betul seperti itu. Hanya saja sekarang pemerintah melakukan penegasan melalui pembentukan fase-fase ini, sehingga kita jadi lebih harus berkonsentrasi atau lebih memerhatikan anak-anak yang memang belum berada di fase E pemahamannya. Nah, itulah pentingnya kita melaksanakan asesmen diagnostik. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif sudah dilakukan saat MPLS oleh tim MPLS, utamanya tim BK, mengenai kesiapan belajar anak-anak, mulai dari karakteristik belajarnya dan juga gaya belajarnya, dan itu nanti juga akan di-share kepada guru-guru hasilnya seperti apa, supaya kita bisa menyesuaikan. Nah, inilah tantangan besar dari guru-guru saat ini. Kalau dulu kan kita menyeragamkan semua aktivitas siswa, baik itu dia gaya belajarnya auditori, kinestetik, maupun visual, kita berikan tugas atau kegiatan belajar yang sama. Kalau sekarang, dengan adanya perbedaan gaya belajar yang memang harus disoroti juga, bahwa kita juga harus menyesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki oleh anak-anak. Tidak melulu kita memberikan materi yang harus dibaca oleh mereka, kita juga sewaktu-waktu perlu memberikan video pembelajaran supaya mereka, anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori, juga terfasilitasi seperti itu. Untuk pelaksanaan kurikulum ini di sekolah kita sebenarnya memang sudah harus dilaksanakan mulai tahun ajaran baru ini untuk siswa kelas yang duduk di kelas 10 sekarang. Tapi teknis mengenai hal itu akan kita bicarakan kembali setelah IHT, setelah kita memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana caranya menggunakan kurikulum ini. Tentu juga akan ada beberapa perubahan jadwal seperti itu Bapak Ibu, utamanya di kelas 10. Kalau di kelas 11-12 itu akan tetap, untuk di kelas 10 akan ada beberapa perubahan jadwal karena adanya struktur yang baru dan akan berpengaruh juga pada jam belajar. Dan juga perubahan nama-nama mapel seperti itu Bapak Ibu. Mungkin hanya itu. Apakah sudah semua saya tanggapi dari yang ditanyakan Pak Adit tadi ya? Ya, sampun Bode. Terima kasih Bode. Sampun Bapak Adit. Halo. Sudah sampun Pak ya. Adit.
Oke, sama. Baiklah. Bu Arida, mungkin ada tambahan? Bu Ode? Sudah, Bu Anta. Baiklah. Baik rekan-rekan guru, mungkin ada tambahan dari pemaparan materi capaian belajar yang disampaikan oleh Bu Arida. Kayaknya hari ini pertanyaannya lumayan banyak ya, karena materinya sangat menarik. Terima kasih juga masukannya pada Bu Ode yang sangat luar biasa ya. Jadi saya di sini juga sebagai peserta sedikit lebih ada pencerahan juga ya dari Bu Arida dan Bu Ode. Ada tambahan dari rekan-rekan guru yang lain atau ada pertanyaan? Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah juga ada masukan. Bapak Sumartana ya? Siap. Ada pertanyaan atau masukan, Bapak, dipersilahkan. Saya sebenarnya kurang terlalu bisa memahami, tapi yang dimaksud Pak Adit, tapi kalau pengalaman, saya langsung aja jawab ya, mohon izin. Tapi kalau dari pengalaman, selama saya belajar, mungkin saya ambil dari kekurangan saya ya, sebelumnya sebagai siswa, saya adalah seorang siswa yang dari awalnya tidak pernah namanya berprestasi seperti itu. Nah, apalagi belajar matematika, hitung-hitungan, dan lain sebagainya. Bahkan dari kekurangan itu jadinya saya mengambil sebuah hikmah, sepatu ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Nah, karena saya mengalami kekurangan tersebut, mungkin bisa menarik ke fase ini ya, dari fase yang SD ke SMP. Kemudian saya pernah di fase itu, jadi di SMP pun saya masih kelabakan dalam kalian dan lain sebagainya. Nah, di sana saya mendapat perlakuan khusus oleh gurunya, yaitu di matematika waktu itu memang dikasih tugas khusus ya yang diberikan agar lebih memfokuskan memahami itu dulu sebelum bisa lanjut ke materi lain, misalnya seperti perkalian, pembagian dan lain sebagainya. Karena di matematika kan seperti itu, syarat utamanya harus perhitungan dasar itu yang dipahami dulu, baru bisa lanjut ke yang lainnya. Seperti itu aja Bapak Ibu, sepatu ini bisa bermanfaat. Jadi ada peluang khusus yang diberikan oleh guru atau tugas khusus yang diberikan seperti itu. Dan pada akhirnya saya bisa sih mengikuti maupun masih ada kekurangan seperti itu. Baik, itu aja sih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Oke Bapak, sukses semua atas masukannya. Ya mungkin rekan-rekan yang lain ada pertanyaan atau masih ada masukan? Masih ada ya? Kalau tidak, biar bisa saya tutup pemaparan hari ini, saya serahkan ke Bu Ode. Masih ada teman-teman? Mungkin Tiang sedikit Bu Anta menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sumber tadi. Saya tertarik karena Bapaknya memberikan masukan yang mungkin Tiang pernah alami dalam mengajar, walaupun Tiang mengajar bahasa Inggris, tapi di kegiatan ekstra gitu, Tiang ngambil mata pelajaran lain. Mungkin untuk Pak Sumber, apakah dalam pembimbingan yang untuk mencapai fase itu Bapak dibimbing dalam artian hanya dikasih soal-soal saja untuk mencapai fase itu, atau didampingi dalam melaksanakan prosesnya begitu? Apakah hanya Ya, terima kasih, Miss. Waktu itu pendampingannya seperti ini yang guru lakukan. Kalau di kelas kan pada umumnya sama ya, sama rata. Tapi di luar jam pelajaran itu, misalnya ada waktu kosong, saya diberikan pendampingan khusus oleh gurunya, yaitu diajarkan kayak orang les kayak gitu, Bu. Jadi diajarkan khusus di ruangan khusus. Nah, biar bisa memahami itu, Bu, perkalian, pembagian dan sebagainya. Baru nanti di kelas disamaratakan. Baik. Ya. Artinya waktu itu Bapak sendiri atau berkelompok ya? Kebetulan yang saya ajak ada juga yang kemampuannya kurang, ada sekitar 3 orang lebih itu yang mendapat pendampingan khusus dari gurunya. Baik. Artinya itu ya Bu ya yang saya ceritakan. Ya, tapi tidak semua guru ya seperti itu Bapak ya. Untung nah, Bapak dapat waktu itu matematika aja Bu, matematika aja. Ya, baik Bapak, terima kasih. Siap. Terima kasih Miss Dapus, Bapak Sumartana. Terima kasih Bu Anta. Sama-sama. Bagaimana dengan Pak Adit?
Silahkan rekan-rekan yang lain, apa masih ada pertanyaan atau masukan? Bu Anta lagi satu, Bu Anta. Baru terbesit nih Bu Anta. Mohon maaf cerewetnya. Silahkan. Maaf Bu Ode, sebentar dulu Pak Adit. Waktunya bisa masih kan Bu Ode? Bisa Bu. Kita lanjutkan saja daripada nanti ada yang mengganjal. Baik. Saya persilahkan Pak Adit. Baik, terima kasih Bu Anta. Ini mengganjal sekali ya terkait dengan mungkin nanti di pelatihan selanjutnya bakal disampaikan, tapi ada baiknya dari sekarang kita tahu. Untuk yang kurikulum terbaru ini, administrasi yang harus dibuat oleh guru itu apakah ada patokan khusus? Seperti sebelumnya kan kita harus membuat analisis terkait dengan KD indikator, kemudian ada RPP, dan lain sebagainya, perangkat pembelajaran lainnya, seperti itu. Kemudian untuk kurikulum yang baru ini, apa saja yang administrasi yang harus guru siapkan? Apakah untuk capaian pembelajaran ini mesti disusun kembali oleh guru? Kan tupoksinya sebenarnya di pusat sudah menyediakan dari capaian pembelajaran ini. Apakah kita dari guru perlu mengembangkan ataupun menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita? Kemudian terkait dengan administrasi yang lain yang seperti kemarin sudah disampaikan, kita akan membuat modul seperti itu dan RPP tidak ada lagi, dan administrasi yang lain itu mungkin bisa disampaikan di awal dulu, atau mungkin nanti di pelatihan selanjutnya kan pasti dibahas terkait dengan hal tersebut. Mungkin bisa diberikan gambaran terkait dengan administrasi, terutama untuk kita guru-guru yang kurikulum baru ini dituntut untuk mempersiapkan apa saja, seperti itu. Terima kasih. Silahkan, kayaknya pertanyaannya untuk Bu Ode nih ya, karena sebagai bagian dari kurikulum ya. Silahkan Bu Ode. Halo Bu Ode. Oh, belum. Baik, terima kasih Pak Adit. Untuk perangkat pembelajaran yang nanti akan disusun oleh guru, yang utama itu adalah modul ajar yang dulu kita sebut RPP, dan sekarang istilahnya berbeda menjadi modul ajar. Di modul ajar itu nanti akan lengkap berisi tidak hanya kegiatan pembelajaran saja, tetapi juga lengkap dengan asesmen. Jadi kita tidak jadi membuat RPP yang satu lembar, tapi kembali ke RPP yang berlembar-lembar seperti itu, Ibu. Bapak, sampai dengan asesmen nanti yang akan kita laksanakan. Kalau untuk secara gininya, kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya kan itu diatur oleh peraturan-peraturan atau apapun itu, kita berdasarkan peraturan yang turun dari pemerintah, apa-apa saja yang harus dibuat oleh guru-guru seperti analisis minggu efektif, prota, promes, silabus, dan yang lainnya. Kalau sekarang kita masih menunggu entah itu peraturan menterinya atau apa saja yang akan dibuat oleh guru-guru. Tapi yang jelas, yang paling penting dibuat oleh guru adalah modul ajar nantinya. Itu Pak Adit. Dan di dalam modul ajar itu tentunya sudah lengkap juga berisi dengan TP dan ATP yang nanti akan dibahas oleh pemateri selanjutnya di materi perangkat ajar. Baik, Bu Ade. Untuk capaian pembelajarannya perlu dikembangkan lagi apa kita menggunakan hanya dari pusat saja, Bu Ade? Untuk capaian pembelajaran seperti yang sudah kita bahas tadi, kita mendapatkannya dari pusat, lalu kita kembangkan di modul ajar saja, Pak. Nah, jadi nanti di modul ajar itu yang kita jadikan acuan untuk melaksanakan pembelajaran. CP-nya itu kita bawa ke modul ajar, seperti halnya kita dulu membawa KD ke RPP, seperti itu. Modulnya itu untuk 1 tahun pelajaran berarti, Bu Dea? Modulnya ya sama seperti RPP dulu, kita buatnya per pertemuan atau per materi, bisa dikreasikan oleh gurunya karena sekarang Merdeka Belajar. Jadi dan tentu kita membuatnya mungkin untuk 1 semester saja dulu, karena kita juga masih berlatih bersama-sama. Untuk 1 semester dulu sesuai dengan jumlah
pertemuan yang ada. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ade. Bagaimana Pak Adit? Sampun nih. Sudah Bu Anta. Terima kasih. Terima kasih Pak Adit. Mungkin sudah menjawab 3 pertanyaan dari rekan-rekan guru yang lainnya yang mewakili dari pertanyaan Pak Adit. Bu Ode juga terima kasih atas masukannya. Masih ada waktunya nih Bu Ode. Kalau saya buka sesi pertanyaan. Jika masih ada yang bertanya, kita silahkan. Tapi jika memang sudah, kita mungkin bisa cukupkan saja Bu Anta. Ya, mungkin rekan-rekan yang lain masih ada pertanyaan atau masukan dari peserta yang hadir hari ini. Mungkin tiang sedikit Bu Anta, artinya ini mungkin dapat secara pribadi begitu Bu Ode, kita dalam modul pembelajaran itu bikin sesuai dengan isi yang seharusnya. Kemudian untuk format, karena tidak ada ketentuan, artinya kita bebas mengkreasikan sesuai dengan gaya guru dan kebutuhan siswa. Begitu artinya Bu Ode ya? Baik, saya langsung ya Bu Anta. Untuk modul ajar, nanti memang tidak ada format khususnya, tapi untuk apa-apa saja yang harus tercantum dalam modul ajar itu nanti ada Ibu dan akan dipaparkan dalam materi perangkat ajar nanti. Modul ajarnya di materi perangkat ajar. Siap. Terima kasih Bu Ode, Bu Anta. Terima kasih Miss Dapus, terima kasih Miss Bu Ode atas semuanya. Mungkin ada yang lain ya, atau sudah siang ini apa kita sudah cukupkan? Kembali ke teman-teman peserta yang hadir pada IHT hari kelima ini. Masih ada pertanyaan, masukan? Kalau tidak, saya ucapkan terima kasih ya kepada narasumber hari ini, Ibu Arida yang sangat luar biasa, banyak pertanyaan dari para peserta ya. Untuk Bu Ode, atas masukannya banyak sekali memberikan ilmu pada hari ini. Miss Dapus, Pak Adit, Pak Peter, dan semuanya yang telah ikut serta dalam IHT hari kelima hari ini. Untuk hari ini saya cukupkan, saya kembalikan kepada Bu Ode sebagai hostnya. Silahkan Bu Ode. Baik, terima kasih Ibu Anta sebagai moderator pada kegiatan hari ini, juga Ibu Tari yang sudah memberikan ice breaking tadi, dan juga kita berikan aplaus kepada Ibu Arida sebagai narasumber kita hari ini, sudah menyampaikan materi dengan sangat baik, sehingga kita memiliki pemahaman mengenai capaian pembelajaran. Jika masih ada yang mungkin diragukan atau masih bingung, itu seperti kata Ibu pengawas kemarin, kita memang harus bingung ya Bapak Ibu, kita bingung dulu, nanti saat sudah kita mengimplementasikannya, kita kembali saling sharing, saling berdiskusi supaya kita memiliki pemahaman yang sama dan siap untuk melaksanakan semua yang kita lakukan, semua yang kita bahas dalam pelatihan ini. Terima kasih juga Bapak Ibu peserta IHT yang sangat hebat, yang masih setia sampai di pertengahan ini, masih pertengahan ya Bapak Ibu, jadi kita berweekend ria dulu hari Sabtu dan Minggu besok, dan kita kembali akan bertemu pada hari Senin dengan materi perangkat ajar yang akan disampaikan oleh Ibu Kade Indayani dan Ibu Sri Kerti. Untuk itu, kita akhiri pertemuan pada pagi sampai siang hari ini dengan mengucapkan Nama Santi, Om Santi. Semangat Pak Sumar. Punya tugas Pak. Om Santi Santi Om. Ya Pak, semangat Pak Adit. Bu Arida, mantap. Semangat Bu Arida. Pak Yus. Oh, Pak Yus menghilang. Saya akan ambil foto sendiri.
Baik, siap-siap Bapak Ibu 21. Oke, sudah. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, mengerjakan Budi. tugas Ya. dari Ibu Arida. Udah selesai tugasnya, Bu. Udah kirim tadi. Pak Sito mantap kali ini di luar aja. Mantap, mantap. Mantap Pak Sito. Bode, tugasnya itu diperiksa, Bode. Ya, Diperiksa tugasnya. tugas yang mana Pak Dit? Semuanya dah. Diperiksa, semuanya diperiksa oleh narpernya masing-masing. Terima kasih guruku.